Tuhan, Shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan sangat baik pada setiap kita, sudah memberkati, melindungi, menjaga kita sampai pada saat hari ini. Puji Tuhan, mari kita awali pada pagi hari ini. Kita menyatakan hanya Yesuslah yang terlihat di dalam setiap kita. So
dalam kehidupan kami. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Kaulah penolong kami, Kau penyembuh kami Tuhan. Terima kasih pagi ini Tuhan. Kami mau bawa umat-Mu masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu Tuhan, mau tinggikan Kau Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum Kamu dikuduskan, layakkan kami, layakkan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan dan memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini sepenuhnya ke dalam Kau berdaullah Tuhan, sehingga suasana surga boleh terjadi di tempat ini. Urapi setiap hamba-Mu, urapi setiap pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian melayani Kau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau tinggikan Kau, mau berserah bagi Kau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan tetap bangkit berdiri. Kita mau bersorak demi nama Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Thank
atas segalanya. Puji Tuhan, sebentar kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita yang terbaik untuk hati kita bisa ditanami oleh benih kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hidup kita di tangan Tuhan. Haleluya.
Kami percaya lewat pujian yang kami naikkan kepadamu, Engkau sanggup membuat tanah hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang tidak berbatu, tanah yang tidak berumput duri, sehingga kebenaran firman-Mu pagi ini yang sebentar hamba-Mu taburkan benar-benar bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga setiap pribadi lepas pribadi kami boleh menghasilkan buah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap jiwa yang hadir pagi ini, kami yang haus dipuaskan oleh Tuhan, kami yang dahaga dipuaskan oleh Tuhan, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kami yang berbeban berat Tuhan angkat, Tuhan berikan kekuatan baru. Berbicara bagi kami Tuhan, lewat hamba-Mu sebentar, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap pribadi yang pulang dari tempat ini sebentar, kami boleh mengalami lawatan Allah, kuasa Allah terjadi dalam hidup kami. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami, baik berkat jasmani teristimewa, berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan sebelum firman Tuhan. Kalau ada saya beri kesempatan, kalau tidak ada kita lanjutkan firman Allah. Ada? Ada enggak? Enggak ada ya? Ya, saya yakin dan percaya semua mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kolose 2, Saudara. Kolose 2 ayat yang ke-16 mulai. Kolose 2 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan ya orang menghukum kamu mengenai apa itu? Mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayat selanjutnya sampai 23. Hari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan tanganmu digagakan orang-orang yang telah merendahkan diri dan beribadah kepada mereka, serta bertanya pada kegiatan dan tanpa besar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berganggu kepada Allah dan kepada seluruh tubuh yang dimuliakan dan diikatkan menjadi satu oleh yang sendiri menerima pertumbuhannya ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, bebas dari orang dunia, kenapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah kamu masih hidup di dunia? Jangan ini, jangan kecap itu, jangan sesuatu ini. Semua itu hanya menyebarkan yang binasa, pakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Ya, puji Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam dunia ini kita hidup ada dua faktor yang menentukan, yaitu hidup secara jasmani dan hidup secara rohani, saudara. Ya,
Ada ibadah itu kehidupan rohani, pekerjaan juga separuh-separuh, bisa pekerjaan rohani dan jasmani ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa supaya kita ini tetap yang menang di dalam Tuhan, jangan terpengaruh dengan cara berpikir dari dunia ini ya. Firman Tuhan katakan, janganlah, ayat yang ke-18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah. Rupanya ada orang yang merendahkan diri tapi tidak sungguh-sungguh. Rupanya ada juga orang yang beribadah tapi tidak sungguh-sungguh, karena firman Tuhan katakan hanya pura-pura saja, ya kan? Tapi saya berharap kita semua yang hadir pada pagi hari ini, ibadah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Tidak ibadah pura-pura, kita pura-pura ibadah yuk. Jangan, saudara. Karena hubungan ibadah kita ini dengan Tuhan, bukan dengan sesama kita. Ya, bukan hanya sekedar sesama kita melegakan pendeta atau melegakan teman, tidak demikian. Tetapi ibadah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena ibadah menentukan juga kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya yakin bahwa ibadah saudara ya, yang sungguh kepada Tuhan akan menentukan kemenangan di dalam kehidupan saudara, baik secara rohani maupun secara jasmani. Saya merenungkan karena terjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi pengalaman ya tentang hal doa. Kami berdoa bersepakat dengan dua sahabat yang selalu dia merasa bahwa hidupnya perlu ditopang oleh doa. Jadi kami berdoa setiap jam 4 pagi. Siapa yang bangun duluan yang membangunkan ya, sekalipun itu tidak teratur, tidak ada peraturannya. Tetapi dengan tiga sahabat ini dengan saya, siapa yang bangun duluan dia yang membangunkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah sekian berjalan bertahun-tahun ya, mereka merasakan ada manfaat dari doa ini. Dan dia dapatkan hasil bahwa doa yang selama ini dinaikkan, saudara, sepertinya membuat langkah kehidupannya secara jasmani pun mengalami kemenangan. Saya bersyukur, ya artinya bersyukur, Pak, ini pergumulannya sudah dijawab, dapat pekerjaan, begini dan lain sebagainya, ya segala urusan yang rumit, puji Tuhan dapat diselesaikan. Dari setiap momen hari itu ada hal yang kita doakan, dan kalau ada momen khusus, Pak tolong didoakan ini secara khusus. Ya saya katakan baik ya, kita terus berdoa, karena saya yakin dan kita semua yakin bahwa doa yang akan membawa kita kepada kemenangan di dalam setiap pergumulan. Oleh sebab itu teruslah berdoa kepada Tuhan, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kita. Kalau saya tidak cerita kepada saudara mungkin tidak percaya, tetapi ketika saya lakukan hal itu, saudara nggak melihat waktu saya berdoa, saudara. Dan ada hasil dari doa yang dikerjakan itu, saya boleh rasakan ada sukacita yang mengalir ya. Sukacita orang yang mendapat jawaban dari doa yang kita naikkan bersama-sama mengalir di dalam kehidupan saya. Alangkah bahagianya orang ini. Lalu saya katakan kepada istri saya juga begitu. Saya mendengar orang ini begitu bahagia dengan apa yang didoakan bersama-sama. Saya boleh rasakan sukacita itu. Ya, kemenangan mereka juga menjadi kemenangan ya di dalam kehidupan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Kolose 2, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang.
dalam Kristus, orang yang beribadah sungguh-sungguh merendahkan diri kepada Tuhan, ada jaminan kemenangan di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa merendahkan diri kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Dan kerendahan hati yang sungguh-sungguh bukan hanya di hadapan Tuhan saja, tetapi ketika di hadapan manusia pun kita juga harus merendahkan diri, saudara. Dan itu kerendahan hati, saudara, bukan merendahkan diri, tetapi ini yang merendahkan diri. Ada orang yang pura-pura merendahkan diri, tetapi berdiri di atas gunung. Ada juga. Ada orang yang kelihatannya beribadah, tetapi tidak sungguh-sungguh beribadah. Dan di sini dikatakan itu hanyalah pikiran secara duniawi saja. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh itu pikirannya cenderung kepada duniawi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, carilah perkara yang di atas, ya kan? Di judulnya itu, di atasnya ada perkara, carilah perkara yang di atas, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari perkara itu ada yang di atas, ada yang di bumi. Saya yakin bahwa perkara yang di atas nilainya lebih tinggi dari yang di bawahnya. Jadi ada perkara yang rendah, ada perkara yang di atasnya, perkara yang lebih tinggi. Kalau saudara, ini adalah satu contoh saja. Seandainya orang lalu diputuskan hukum dan hukum itu belum jelas, saudara, orang bisa naik banding lagi ke menaikkan perkara itu ke atasan yang lebih atas, sehingga mungkin dia bisa mendapatkan keringanan atau pertimbangan dari kesalahan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami bergumul untuk hal itu, saudara. Tetapi kita hanya dapat mengandalkan Tuhan saja supaya kemenangan yang Tuhan sudah berikan jangan sampai digagalkan. Kolose 2 ayat 18, firman Tuhan katakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu. Berarti saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sudah apa? Menerima kemenangan. Amin. Karena di dalam Kristus ada kemenangan, saudara. Di dalam Yesus ada kemenangan. Oleh sebab itu saya yakin selama saya percaya kepada Tuhan, dimanapun berada, Dia janjikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Kristus ada kemenangan. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Dia dan tetaplah percaya. Milikilah iman kepada Tuhan, karena imanmu yang akan memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun pergumulan saudara dan saya, kemenangan akan kita miliki, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa di dalam Kristus ada kemenangan? Ayat di atasnya, Kolose 2 ayat yang ke-15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Yesus sudah menang. Ya, Dia sudah mengalahkan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah ya, yang akan menguasai. Firman Tuhan katakan musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi apa? Penguasa-penguasa roh-roh di udara, ya kan? Seringkali orang menafsirkan udara itu di atas kita. Ya Banda. Karena orang berkata itu pesawat udara itu. Jadi karena orang terpancing dengan pesawat udara, maka udara seolah-olah itu ada di atas. Ya Banda. Jadi orang terpancing dengan cara berpikirnya. Padahal udara itu ada di mana-mana, susah. Di gereja ini enggak di atas juga, ada udara juga. Ya kan? Jadi udara ada di sekitar kita. Jadi penguasa di udara itu bukan hanya di atas saja, saudara. Karena orang terpancing berpikir, wah itu kapal udara itu, pesawat udara itu. Gitu. Jadi orang berpikir udara hanya ada di atas saja. Tapi tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau
di sini nggak ada udara kan hampa udara saudara. Dan berarti bahwa kuasa kegelapan itu ada dimanapun berada. Tapi cara berpikir orang terpancing dengan kadang, wah itu pesawat udara itu, udara ada di atas kita. Ya, penguasa-penguasa di udara berarti dimanapun udara ada kuasa kegelapan yang ingin menguasai kehidupan manusia. Tetapi Yesus, saudara, dia sudah mengalahkan, melucutinya oleh kemenangannya, dan itu yang membuat kita harus tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah dilucuti. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus selalu membawa kemenangan ya di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, coba kita baca 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ini janji Tuhan. Jadi orang yang selalu percaya hidup di dalam Kristus, ya, di sini katakan selalu apa? Membawa kami ini siapa? Saudara dan saya di jalan apa saudara? Kemenangan. Amin, saudara. Jadi kalau saudara dan saya hidup di dalam Kristus, dia selalu membawa kita di jalan kemenangan. Kalau begitu di dalam Kristus tidak ada kekalahan. Ya, oleh sebab itu hargai iman kita kepada Tuhan. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ini pengakuan Paulus kepada jemaat di Korintus dan mengingatkan kembali kepada mereka, di dalam Kristus engkau tidak akan kalah. Seperti aku, ya, katakan Paulus, seandainya saya boleh menerjemahkan bebas, seperti aku di dalam Kristus tidak mengalami kekalahan. Tetapi ada tanggung jawab kalau aku sudah berkemenangan, harus mengabarkan keharuman nama Kristus buat banyak orang. Dan ini harus kita lakukan juga. Kalau saudara sudah menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, kabarkan, ceritakan bahwa Yesus yang membawa saudara sampai hari ini kepada kemenangan saudara. Amin. Hari ini ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Kemarin kita sudah berkemenangan. Hari ini kalau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Dia tetap membawa kemenangan yang sudah kita miliki. Ini hal yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Saya merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih ya. Berarti kalau aku keluar dari jalan Tuhan, saya ini sudah kalah. Di luar jalan Tuhan, kita pasti kalah. Karena firman Tuhan katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Di jalan Tuhan itu, jalan apa itu saudara? Kemenangan. Ya kan? Jadi bersama dengan Yesus pasti saudara menang. Percaya saja. Ya, sekalipun mungkin sulit perjalanannya, tetapi akhirnya saudara akan berkemenangan. Saya pun juga dalam pergumulan dan harus meyakinkan, ya, tambahkan iman kepada Tuhan. Tuhan, Engkau jaminan kemenangan dalam hidup kami, walaupun sukar, walaupun sulit, tapi pasti Engkau memberikan kami kemenangan. Saudara, pergumulan yang teman doa kami lakukan, setelah bergumul beberapa bulan dalam pokok doa yang sama, sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Ditolak, saudara. Lalu inisiatif dari seseorang, Pak, pokok doanya diganti, Pak. Oh siap, saya katakan itu. Karena sepertinya sudah tidak ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Doakan Pak untuk hal ini, sesuatu terobosan yang baru. Baru berdoa kurang lebih 3 hari langsung dijawab oleh Tuhan. Pak, terima kasih, ini sudah dijawab. Bapak
besok ini harus menghadap ini supaya bisa bekerja dan lain sebagainya. Nah, saudara, dalam hal ini kami pun harus belajar bahwa dalam hal berdoa kita tidak bisa memaksa ya kehendak kita kepada kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Amin, saudara. Kan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Berdoa itu bukan pemaksaan kita kepada Tuhan, saudara, tetapi menyerahkan kedaulatan Tuhan atas doa yang kita naikkan, dan Tuhan yang punya jalan, punya cara untuk tetap membawa kita kepada kemenangan. Dan itu yang harus kita yakini, saudara. Kadangkala ada orang yang saya sudah berdoa, Pak, tolong doakan ini secara khusus. Ya, jadi berdoa hal yang sama untuk pokok doa yang sama ini, pokoknya kayaknya secara khusus gitu. Ya sudah, kita berdoa saja. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan, karena hidup berjalan bersama dengan Tuhan ada jaminan kemenangan. Ya, kunci kemenangan itu iman kita, saudara. Kalau saudara punya iman, saya tetap beriman kepada Tuhan, iman semakin bertumbuh di dalam Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, saudara. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, tetap rupanya supaya kita tidak mengalami kekalahan di dalam iman kepada Kristus, harus mengalami kelahiran baru, pertobatan. Ya, jadi orang yang hidup dalam pertobatan, dia akan mengalahkan dunia ini. Jangan kalau saudara belum bertobat, wah, Tuhan janjikan kemenangan. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan lebih jelas lagi, sebab semua yang lahir dari Allah, ya, bukan lahir dari siapa ini, orang tua, tetapi lahir dari Allah, artinya ada perubahan di dalam hidup. Memang semuanya kita lahir dari orang tua kita, tapi jaminan kemenangan kalau kita ini, saudara, semua yang lahir dari Allah. Kalau saya yakin semua lahir dari orang tua. Persoalannya yang lahir dari Allah ini jawaban pribadi masing-masing. Apakah saudara dan saya sudah lahir dari Allah? Itu tanda tanya yang saudara bisa jawab. Ya kan? Kalau saudara dan saya sudah lahir dari Allah, ya, kita akan memiliki kemenangan. Ya, diberi kekuatan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Orang yang mengalahkan dunia ini berarti dia lebih besar dari kekuatan dunia. Nah, kekuatan dunia itu bisa dikalahkan kalau kita memiliki kekuatan yang bersumber daripada Allah, yaitu firman Allah dan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin, saudara. Senjata yang paling kuat di dalam dunia ini adalah firman Allah, saudara. Dari kuasa yang paling kuat di dalam dunia ini adalah kuasa Roh Kudus di dalam hidup ini. Karena Roh Kudus memampukan seseorang dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan inilah yang akan membawa kita kepada kemenangan, ya, untuk mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan iman kita. Jadi iman kita menjadi sumber kekuatan. Oleh sebab itu imani setiap firman, imani kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia sanggup menolong, memberkati, yang menyertai, memampukan kita dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena janji Tuhan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan Yesus.
Kiranya Tuhan Yesus menolong di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemenangan kita digagalkan dengan tadi firman Tuhan, orang ya karena makanan, minuman dan lain sebagainya, mengatur jadwal makan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kemarin saya hari Jumat, ya saudara, mengambil anak saya Benny, keluarga di Gresik, dan berbincang-bincang ya dengan seseorang tentang puasa ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya katakan bahwa puasa itu adalah satu bentuk kerendahan hati atau merendahkan diri kepada Tuhan untuk mohon pertolongan kepada Tuhan ya atas ketidakmampuan kita ya saudara, tidak seperti yang dituliskan di dalam, bukan untuk supaya dilihat dan kebutuhan duniawi atau jasmani, tetapi saudara itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, supaya kita boleh mengalami kemenangan saudara. Ya, puasa akan membawa saudara dan saya seharusnya kemenangan di dalam hidup. Ya, harus mengalami dari Tuhan kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada perkara rohani, ada perkara jasmani. Perkara rohani adalah perkara yang di atas, perkara jasmani adalah perkara yang nilainya lebih rendah daripada perkara-perkara rohani. Tapi seringkali lebih banyak orang terlalu berat memikirkan kebutuhan jasmani. Ya kan? Kalau kebutuhan jasmaninya sangat mempengaruhi kehidupan rohaninya. Kebanyakan orang seperti itu. Kalau kita berpikir dengan cara pandang Alkitab, carilah perkara yang di atas saudara, artinya carilah sesuatu yang nilainya lebih tinggi, yaitu kekekalan, kemenangan yang dari Tuhan. Pasti perkara-perkara jasmani akan menyertai kehidupan kita. Karena berkat itu kan mengalir dari mana saudara? Dari atas atau dari bawah? Kalau saudara bingung dengan urusan di bawah, itu keren sebetulnya. Ya, hanya tetesan yang terakhir, katakanlah seperti itu. Saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan terima kasih. Ya. Sepertinya ini rahasia yang diungkapkan oleh Tuhan, sesuatu yang baru. Iya, kenapa manusia malah bingung yang di bawah saja, membingungkan yang sangat bingung dengan urusan yang di bawah saja. Bukankah berkat mengalir dari atas, turun dari atas, bukan mengalir dari bawah? Yang dikasih oleh Tuhan, tetapi listrik, kalau listrik mengalir dari bawah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya juga renungkan, kalau kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, kita akan diberi kekuatan baru, ya, seperti aliran listrik. Tapi kalau kita mau merendahkan diri, cari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, serendah-rendahnya ada kekuatan baru di dalam hidup ini, yaitu ilustrasi yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak kita dapat menangkap apa yang saya sampaikan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Amin. Yakin bahwa hidup kita selalu berkemenangan kalau kita berjalan di jalannya Tuhan. Ya, selama kita di jalan Tuhan, jangan ragu, pasti kita menang. Ini firman Tuhan saudara. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, nggak usah panjang-panjang karena saudara mau halal bihalal kan. Tuhan Yesus memberkati. Belum. Ayo mari kita nyanyikan pujian Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Mari kita bangkit berdiri.
orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak berpura-pura ibadah. Dan ibadah yang sungguh-sungguh adalah ibadah di dalam penyembahan yang benar kepada Allah yang benar, Allah yang memberikan kemenangan. Bahwa pada akhir zaman Tuhan mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Dia sudah memberi kemenangan kepada saudara. Beri yang terbaik penyembahanmu kepada Dia. Tanda kasih kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Ada kekuatan baru yang akan kita bawa pada pagi hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah dengan Tuhan, cari perkara yang di atas pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Walaupun saudara di dalam pergumulan, pada hari ini pandang kepada Yesus. Dia akan memberi kemenangan. Dia akan memberi kekuatan saudara. Iman saudara, iman kita yang akan memberi kemenangan dan mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat pada aku tak akan goyah, aku tak percaya bahwa Dia akan memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Dia yang memberikan sukacita yang melimpah atas kehidupan kita. Percayalah bahwa Yesus yang menjadi sumber kemenangan akan membawa kita di dalam jalan untuk selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meneraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang begitu besar buat kami yang berdosa. Kau menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam segala. Ubah hidup kami Tuhan, perbarui kami, supaya kemenangan
bagian di dalam kehidupan kami. Kami terlahir lewat firman dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, nanti Ibu Juleka berdoa. Kaulah kekuatan.